Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 kelas 11 IPA 2 akan bertanya mengenai materi pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan kan sudah pada tahu semuanya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, hari Jumat jam 10 bulan suci Ramadan tahun 1945 ya. Oleh siapa? Oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan atas nama bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke, makasih Pak. Apakah bangsa Indonesia perlu menjaga kemerdekaan meskipun sudah merdeka? Ya, kita sebagai generasi yang dilahirkan di abad ini tugasnya mengisi kemerdekaan bagaimana bangsa ini bisa lebih maju lagi dan menjadi negara besar. Itu tidak hal yang tidak mungkin, tapi sangat memungkinkan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang keduanya tinggal bagaimana sumber daya manusianya memiliki keahlian. Kita akan menjadi negara besar, bukan mimpi ini. Karena kita punya segalanya, contoh emas punya, besi punya, nikel punya, rempah-rempah apalagi, lautan paling luas di dunia, dikelilingi oleh lautan. Kan kita negara kepulauan, makanya tinggal sumber daya manusianya. Nah, kamu sebagai generasi yang dilahirkan hari ini, bagaimana cara belajar dengan baik dan bagaimana bangsa ini dimanfaatkan oleh kita untuk kita. Udah Pak, cukup. Ya, Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tanggal 7 bulan 9 Suwa 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto Samubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Sekarang kami akan Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. 第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣より、
焼きインドは将来独立進むべきもの以外に宣明せられたる。本職右の広大無辺に強く感激し、ここに我が派遣年将兵の現場優先と郵政職員の定期に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する我が5000万住民の勇気を思い、衷心より平出の要請をする次第なり。Selanjutnya, apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. UPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT, Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibanga Seo atau orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Lanjutkan dengan awal persiapan kemerdekaan. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuo Sangyuin, yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Penjaringan 6, Jakarta. Pertama, gagasan dari MR Prof. Muhammad Yamin Tisa: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, gagasan dari Supomo: Dasar Negara Indonesia Merdeka: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Terakhir, usulan dari Insinyur Soekarno: Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dengan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Di atas adalah anggotanya. Hasil sidang kedua 10-17 Juli ada 6 poin penting: wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan RUU, ekonomi dan keuangan, terakhir pembelaan negara. Setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Diketuai Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tanggal 18 Agustus melakukan sidang dan hasilnya menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Hairul Saleh, Asmara Hadi, H.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Melik. Sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. 15 Agustus 1945, kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Hairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Chow Si-seong. Ya waktu itu Singgi. Jadi kita Singgi sama rekan-rekan kan datang kemari, dia mau ketemu, mau minta tempat untuk berunding.
anak-anaknya di sini, cucu-cucunya disuruh keluar. Itu kemungkinan segi keamanan supaya jangan nanti gerbek kita nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang kena itulah musibah lah gitu. Jadi diungsikan. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Miyakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.